punya tujuan. Semua perusahaan pasti punya tujuan. Sekecil apapun, sama seperti Anda. Anda saja, tujuan Anda untuk berkuliah, untuk belajar di sarjana atau strata 1 apa? Ya, tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuan, ngapain harus dilakuin? Kan gitu. Ya, Anda saja selaku ya human, selaku manusia, pasti punya tujuan. Ya, pasti punya tujuan. Oh, saya kuliah tujuannya adalah biar saya bisa nimba ilmu. Selain itu saya nantinya juga dapat ijazah sarjana, titel strata 1 gitu ya. Nantinya ke depannya untuk apa? Jangka panjangnya adalah biar saya itu mudah masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena saya sudah punya kompetensi, saya secara akademik sudah mumpuni. Karena saya sudah strata 1. Siapa yang HP yang? Siapa yang HP? Oke, lanjut ya. Kalau kita ini adalah makna dari sebuah manajemen. Coba kalau kita melihat makna dari apa ya, kata-kata MSDM, ada tambahan SDM di sana, ada tambahan sumber daya manusia di sana, ya, yaitu si Terry ini menyampaikan bahwasannya MSDM adalah pencapaian tujuan sebuah organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Kenapa demikian? Karena kita yakini bersama bahwasanya tidak ada perusahaan yang bisa mencapai tujuan, tidak ada perusahaan yang sukses tanpa manusia, tanpa orang, ya. Secanggih-canggihnya teknologi pasti butuh manusia di dalam organisasi tersebut. Coba bayangkan teman-teman. Di benak teman-teman pasti kan bicaranya gini, Bu, sekarang itu teknologi sudah canggih, ya. Informasi pun, teknik informasi itu sudah canggih. Sudah nggak perlu lagi kita itu butuh manusia. Kira-kira teknologi siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Siapa yang mengoperasikan? Ya, pasti manusia. Dan bagaimana kita mengolah manusia, gitu ya? Kita akan pelajari di 1 semester ini. Ya, mengelola manusia, mengelola seseorang, ya, untuk bisa masuk atau bisa membantu kita mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Rame ya. Rame ya, Adik ya. Suaranya Mama mbak suaramu banteran suaramu tuh. Oke, ini ada beberapa definisi, teman-teman. Ada beberapa definisi terkait dengan SDM, ya. Yang pertama, yang tadi adalah conclusion ya, itu garis besar. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya SDM adalah manusia yang bekerja di suatu organisasi yang biasa kita sebut dengan pegawai, kita sebut dengan karyawan, kita sebut dengan personil, gitu ya. Dan biasa kita sebut juga dengan tenaga kerja. Atau biasa kalau saya di PPT saya menyebut tenaga kerja itu dengan TK, yaitu tenaga kerja, ya. Poin yang kedua, mana yang kedua dari sumber yang berbeda menyampaikan SDM adalah potensi yang manusiawi sebagai penggerak dari sebuah organisasi. Ini yang saya bilang tadi. Ya, sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya manusia, tanpa adanya sumber daya manusia. Pasti itu. Ya. Bu, sekarang ngirim aja ngirim makanan kalau kita punya sebuah usaha restoran. Menyediakan makanan itu bisa loh Bu pakai sistem. Iya, saya tahu.
Pakai teknologi bisa loh Bu. Iya. Itu kan sudah gantikan manusia. Iya. Tetapi kira-kira teknologi yang digunakan butuh nggak yang mengoperasikan adalah manusia? Butuh nggak yang memaintain teknologi itu? Apakah robot kembali ataukah manusia? Gitu ya. Pasti yang memaintain tetap manusia. Nggak mungkin teknologi yang ada, yang muncul, nanti yang memaintain, ya bahasa kasarnya sing nyervis, ya, yang menservis itu adalah robot. Pasti tidak, sangat tidak mungkin. Pasti yang akan melakukan maintenance adalah manusia atau sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun instansi. Yang ketiga, mana yang ketiga adalah SDM adalah potensi yang merupakan aset, ya, aset perusahaan dan berfungsi sebagai modal non material. Kenapa non material? Karena adakah tenaga manusia yang bisa kita tarif, teman-teman? Adakah tenaga manusia yang bisa kita tarif? Kita kasih harga. Mereka memberikan dedikasi, memberikan tenaga mereka, memberikan pemikiran mereka. Itu tidak bisa kita kita kasih kurs gitu ya. Kita kasih nilai. Oh, kalau Anda menyeleksi satu karyawan gitu ya, satu orang, satu pelamar, nanti Anda harganya itu sekian. Apakah Anda sebagai manusia, sebagai tenaga kerja nantinya, apakah kita mau dinilai seperti itu? Ya, kenapa? Karena kembali lagi bahwasanya SDM adalah aset utama sebuah organisasi. Organisasi akan berjalan jika ada manusia. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Kesuksesan SDM perusahaan, sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tidak bisa diukur secara kuantitatif. Tidak bisa diukur secara angka. Ini yang saya sampaikan barusan gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu atau SDM di dalam perusahaan itu bisa dihitung jumlahnya, tapi tidak bisa dihitung seberapa kontribusinya setiap manusia, gitu ya. Maka ini yang disebut SDM di dalam perusahaan tidak bisa diukur atau dinilai secara kuantitatif, ya. Lalu SDM adalah sebuah aset yang sifatnya non material, itu tadi yang sudah yang saya sampaikan gitu ya. Kalau mereka merupakan aset yang sifatnya non material, tidak bisa digantikan dengan finansial, tidak bisa digantikan dengan angka-angka, maka wajib bagi sebuah perusahaan atau organisasi memberikan imbalan yang sesuai, memberikan gaji yang sesuai. Nah, sesuainya bagaimana, Bu? Ya, salah satu kesesuaiannya sesuaikan dengan upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Sesuaikan dengan itu. Bu, kalau upahnya, UMR-nya atau UMK-nya tinggi, perusahaannya nggak mampu, apakah harus sesuai dengan UMR? Tidak, teman-teman. Tidak. Sesuaikan pemberian gaji, pemberian imbalan sesuai dengan kapasitas perusahaan. Ya. Kalau sekelasnya perusahaan bisnisnya adalah sekelas UMKM, terus UMK atau UMR-nya ya. Salah satunya Gresik adalah UMK tertinggi ya. 3.800.000. Ya kalau UMKM kita harus menyesuaikan dengan itu, ya akhirnya yang terjadi gulung tikar gitu ya. UMKM-nya gulung tikar. Terus gimana Bu dengan imbalannya? Ya imbalannya kita sesuaikan.
Mau kita kasih harian, hitung harian, monggo. Jika ada permintaan saja, Bu, kita gaji, ya monggo. Boleh. Ya. Yang penting ada kesepakatan, ada transparansi yang disampaikan perusahaan kepada SDM-nya. Misal nih, ada perempuan, usianya sudah 40 tahun, gitu ya. Dia melamar menjadi pegawai di salah satu home industry. Saya tidak mengatakan ini sebuah perusahaan besar. Ya, home industry berarti adanya di rumah. Ya, paling-paling pol-polan atau pol-polan ya, mentok optimalnya, maksimalnya omsetnya paling hanya sekitar 500 atau 1 M dalam 1 tahun. Kira-kira apakah ibu-ibu tadi ya, atau perempuan tadi yang usianya 40 tahun, kira-kira apakah akan diberikan imbalan sesuai dengan UMR? Kan pastinya tidak gitu ya. Pasti perusahaan akan menyampaikan, Bu, mohon maaf ya, mohon maaf, kita bisa nerima Ibu bekerja di sini. Kenapa? Tapi dengan catatan, Ibu maukah digaji dengan dana atau imbalan yang mungkin jauh dari UMR karena kapasitas perusahaan hanya sekian sekian sekian. Jadi di awal ada transparansi. Dalam ilmu HRD, di depan saat kita melamar, saat kita seleksi dan kita dipastikan lolos atau masuk bergabung di perusahaan, di sana ada kontrak kerja, teman-teman. Pasti dan itu wajib. Ada kontrak kerja yang harus disepakati bersama-sama. Ya. Ada kontrak kerja. Dan kontrak kerja tersebut yang adakah patokannya? Sebenarnya ada. Teman-teman kalau mau tahu ya patokannya atau bentuknya seperti apa ya Bu kontrak kerja, poinnya isinya apa saja, nanti teman-teman akan dapat ya keilmuan itu di semester 6 jika teman-teman mengambil mata kuliah konsentrasi SDM. Teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat sebuah kontrak kerja, bagaimana caranya untuk membuat exit clearance bagi karyawan-karyawan yang mengundurkan diri ataupun yang pensiun ya, yang udah tua pensiun tuh. Jadi di sana nanti ada form, ada beberapa form yang harus diisi. Gitu ya. Oke, selanjutnya SDM sebagai penentu. Ini yang saya bilang tadi, meski kita pakai teknologi secanggih apapun, manusia yang menentukan tujuan dari sebuah perusahaan. Manusia yang memasang strategi-strategi untuk pencapaian sebuah perusahaan. Ya. Jadi teman-teman, jadi SDM ini adalah penggerak ya, penggerak atau roda dari sebuah perusahaan. Mau dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana. Lalu yang terakhir adalah SDM sebagai aset utama organisasi. Sebuah perusahaan, sebuah organisasi tanpa manusia itu bullshit ya, omong kosong, nggak mungkin. Ya pasti butuh orang. Anda misalkan punya toko saja, punya toko di pasar. Anda butuh orang loh untuk menggerakkan toko Anda. Anda butuh orang buat bantu Anda packing, untuk bantu Anda buka toko, tutup toko gitu kan. Pasti butuh. Ya. Jadi tidak mungkin sebuah organisasi atau perusahaan akan berdiri tanpa manusia. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya beralih pada evolusi MSDM.
Monggo. Belum ada, Bu. Bagaimana, Mas? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya punya 10 tahapan evolusi MSDM, teman-teman. Ada 10 tahapan. Kenapa nggak jalan? Ini adalah 10 tahapan di mana MSDM, di mana sumber daya manusia dari masa ke masa itu semakin beralih, semakin berubah, semakin berkemajuan, dan mungkin semakin cerdas. Gitu ya. Tenaga kerja sudah semakin cerdas. Yang pertama, masa evolusi yang pertama adalah masa pra-revolusi industri. Apa itu maknanya, Bu? Di masa ini atau di waktu ini ya, di zaman ini bahasanya, metode sebuah pekerjaan, metode kerja seseorang itu adalah sebagai salah satu faktor utama dan penentu tingkat produktivitas kerja. Jadi kalau sekarang, kalau zaman sekarang, kita ngukur produktivitas kerja kan gampang ya. Hasil dari pekerjaannya berapa. Kalau dia bagian buruh di lapangan, dia bagian packaging, ya sehari berapa yang sudah di packing sama dia. Atau kalau dia di official, job desk-nya dia sehari itu selesai enggak? Haruskah ditambah dengan jam lembur? Haruskah ditambah dengan hari libur? Ya, itu bisa kita lihat produktivitas kerjanya, gitu kan? Tetapi pada zaman pra-revolusi industri, yang dilihat bukanlah hal-hal yang saya sebutkan tadi, tetapi bagaimana caranya seseorang itu melakukan sebuah pekerjaan. Jadi metodenya, ya, caranya itu sebagai penentu dia itu produktif ataukah tidak. Ya, bukan hasilnya, tapi prosesnya gitu ya. Prosesnya yang dihitung sebagai sebuah produktivitas dari tenaga kerja. Ciri yang kedua, SDM ya, SDM-nya pada masa pra-revolusi industri berusaha mencari metode yang terbaik karena metode itu yang sebagai tolok ukur produktivitas mereka. Dan jika mereka menemukan metode terbaik, maka metode tersebut akan dijadikan metode kerja yang baku. Harapannya saat mereka mendapatkan metode yang terbaik, maka penilaian atas produktivitas kerja mereka juga akan baik, gitu ya. Bukan hasil, tapi proses. Yang keempat, ciri keempat, ini manusia SDM dalam perusahaan masih sebagai budak dan juga alat, teman-teman. Kenapa? Kok kayak kerja rodi? Ya, saya sampaikan ya. Pada masa ini, kenapa kayak kerja rodi? Tidak dihitung hasilnya, teman-teman. Yang dihitung itu caranya, metodenya yang dihitung. Jadi mereka di istilah bahasa, teman-teman Magelang tahu nggak ya bahasa di pelosoro gitu ya? Apa ya di pelosoro itu? Apa? Kalau orang Gresik apa ya di pelosoro itu? Disuruh kerja berat, ya, disuruh kerja berat, tapi secara finansialnya kecil, kasarannya gitulah, ya. Mereka dijadikan alat, untuk bisa menghasilkan industri yang baik. Nah, ini yang jeleknya, teman-teman. Semua kesalahan ada pada pekerja. Jadi tidak ada tidak ada perusahaan, tidak ada organisasi yang salah. Yang salah siapa? Yang salah pasti pekerja. Ini jeleknya, ini buruknya. Ya,
Jadi saat teman-teman mungkin ya yang mengalami masa ini tuh zaman Mbah kakek nenek kita gitu ya. Saat itu mungkin mereka yang bekerja di sebuah perusahaan yang menjadi buruh ya istilahnya jadi alas, jadi apa ya? Jadi bagian yang bawah lah, yang kasar gitu ya. Tidak ada mungkin kalau zaman ingat zaman cerita-cerita zaman Belanda teman-teman. Ingat cerita zaman Belanda yang jadi karyawan itu kan rakyat kita, rakyat Indonesia gitu ya. Tapi yang jadi officialnya adalah londo-londo itu gitu ya. Para orang-orang Belanda itu yang menjadi yang ada di officialnya. Mungkin itu yang membuat masa ini dikatakan sebagai masa pra-revolusi industri karena budaknya adalah ya manusia itu atau pekerja itu ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dan ini dari tadi ada 1, 2 yang masih menunggu di waiting room, mohon maaf saya tidak bisa mengadmit gitu ya. Karena waktunya juga sudah over dari masa keterlambatan ya. Jadi kalau ada perkuliahan seperti ini, kita startnya jam berapa gitu ya. Maka yang menjadi toleransi adalah menit yang kita tentukan sebagai batas toleran teman-teman untuk join ya. Oke, yang kedua adalah masa kalau tadi kalau saat ini sekarang adalah masa revolusi industri. Cirinya bagaimana? Apakah sama dengan sedikit berbeda, sedikit saja, nggak banyak. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah mulai masuk sebuah teknologi. Ya, masuknya mesin, masuknya sebuah sistem. Dan di manakah SDM? Sebagai apa SDM? Kalau tadi ada budak dan alat gitu ya. Sekarang SDM hanya menjadi penggerak dari alat atau teknologi yang digunakan. Nah, kalau sudah ada bantuan teknologi, maka yang terjadi adalah industri akan cepat berkembangnya, akan cepat berkembang. Ya, tetapi jeleknya karena cepat berkembang, maka namanya manusia, namanya pengusaha, muncul yang namanya kapitalisme. Tahu kapitalisme ya teman-teman ya? Di kapitalisme itu bahasanya materialistis lah, gitu ya. Lebih mengutamakan dari unsur finansial daripada sosial. Wes, piye carane, gitu ya? Piye carane biar kantong pribadi saya, kantong perusahaan itu omsetnya besar, labanya juga besar. Ya, itu salah satu ciri orang kapitalis. Ya, nggak mau tahu, pokoknya kudu untuk akeh, gitu ya. Harus dapat banyak. Lalu keterampilan tenaga kerja juga semakin berkembang. Kenapa demikian? Karena mau nggak mau SDM atau tenaga kerja tadi belajar ya, belajar untuk menggerakkan alat, belajar untuk memahami sistem yang masuk ke dalam perusahaan. Akhirnya mereka akan berkembang, mereka punya kompetensi. Dan pastinya kalau berkembang di sana sudah masuk ranah spesialisasi kerja. Tidak semua pekerjaan dirapel oleh satu orang, tetapi di sana sudah ada spesifikasi masing-masing. Ya, itu sudah mulai berubah. Nah, filsafat atau pedoman yang digunakan gitu ya, karena pengusahanya para kapitalis gitu ya. Jadi pakai laissez-faire. Jadi di mana mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya ya, tapi masih menggunakan atau masih mengibaratkan tenaga kerja sebagai alat ya.
dan juga budak. Tapi ini sudah tidak semuanya, gitu ya. Kenapa? Karena sudah mulai SDM-nya dibantu dengan teknologi, gitu ya. Jadi budaknya itu masih yang unsur mungkin ya kayak kuli yang ngangkati barangnya ke mana, ke kontainer atau ke truk gitu ya, mungkin itu masih pakai budak. Oke, yang ke berapa nih? Yang selanjutnya adalah bagaimana perlakuan SDM pada masa ini. SDM-nya atau tenaga kerjanya masih diibaratkan selayaknya sebuah mesin. Mesin itu mau diapakan juga nggak boleh komen gitu ya, nggak boleh komentar, nggak boleh ngersuloh, nggak boleh marah gitu ya, namanya mesin ya. Jadi perlakuan SDM-nya masih seakan-akan mereka adalah sebuah alat yang bisa kita perah, yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan di sana ada pengupahannya rendah, ya, pengupahannya rendah. Kenapa pengupahan rendah? Karena mereka kapitalis itu tadi, jadi mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di gaji karyawannya itu ya wis kecil aja lah, jangan banyak, yang penting mereka dapat. Jual beli tenaga kerja, Bu, tenaga kerja dijual belikan, bisa zaman dulu ya. Kalau sekarang ada tapi mungkin nggak banyak atau nggak kelihatan gitu ya, ada behind the scene-nya. Lalu keuntungan hanya untuk pengusaha. Kalau sekarang ada keuntungan itu kan dibagi ya. Jadi dibaginya lewat apa? Tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, tunjangan Natal, tunjangan tahun baru, tunjangan apalagi ya biasanya karyawan tuh. Tunjangan pendidikan, atau biasa di kami di akademik kita ada tunjangan K13 gitu ya. Jadi kalau tunjangan itu dapatnya dari mana, Bu? Ya profit gitu ya. Kalau perusahaan dapat profit, maka tunjangan akan keluar. Tapi kalau perusahaan nggak dapat profit, profitnya kecil atau minim sekali, ya mungkin tunjangan itu tidak dikeluarkan. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau dulu ya enggak, ya adanya profit ya akan masuk ke diri pengusaha itu. Tidak masuk ke karyawan. Karyawan cukup dengan gajinya pun nggak banyak, ya karena upahnya rendah. Nah, dari dua masa tadi kita bisa garis bawahi bahwasanya tenaga kerja itu masih nggak ada harganya, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak ada apresiasi. Gimana caranya tenaga kerja ini bisa dihargai, diayomi oleh pemerintah, diayomi oleh perusahaan? Gimana caranya? Mulai masuknya serikat pekerja, ya, mulai masuknya serikat pekerja. Fungsinya apa adanya serikat pekerja? Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja dari kegiatan-kegiatan yang tidak manusiawi. Misal, orang kerja lebih dari 8 jam atau lebih dari yang ditentukan oleh undang-undang, lalu tidak ada gaji, bukan gaji ya, lembur. Tidak ada upah lembur, maka apakah itu bisa dikatakan tidak manusiawi? Ya. Orang kerja 8 jam dengan upah UMR, yaitu yang manusiawi. Kalau yang tidak manusiawi ya sing kerjanya lebih dari 8 jam tapi nggak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Itu sesuatu yang tidak manusiawi, gitu ya. Atau kejadian lagi misal begini. Pekerja wanita, ini polemik ya, polemik yang mungkin sampai saat ini sering muncul, tapi sudah dilindungi oleh undang-undang kalau sekarang. Kalau dulu tidak dilindungi, jadi masih ada yang namanya
karyawan perempuan, tenaga kerja perempuan itu setelah melahirkan misalkan hanya dikasih waktu 1 minggu mereka harus masuk kembali, mereka harus bekerja, gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Sekarang ada nggak yang begitu? Coba. Kalau ada silakan lapor ke Disnaker. Perusahaannya gulung tikar langsung. Kenapa? Menyalahi undang-undang. Ya, undang-undang kita itu undang-undang ketenaga kerjaan itu menyebutkan bahwasanya perempuan itu berhak mendapatkan apa namanya? Sini. Jadi berhak mendapatkan masa, berhak mendapatkan waktu untuk cuti, ya. Sekarang tuh banyak cutinya teman-teman. Ya di undang-undang itu kalau teman-teman mau lihat, mau baca ya, silakan buka undang-undang ketenaga kerjaan itu. Itu ada undang-undang yang bunyinya adalah perempuan pekerja jika saat menstruasi, mohon maaf ya, jika saat menstruasi dia izin cuti, izin untuk tidak bekerja itu wajib diberikan. Tidak boleh potong gaji. Kalau di undang-undang ada, maka perusahaan tidak boleh potong gaji. Kenapa? Mohon maaf, perempuan tuh kalau lagi datang bulan, itu satu, secara psikis itu naik turun. Moodnya, kalau Anda para lelaki, kalau Anda punya pacar, moodnya pacarmu itu kan naik turun ya kadang-kadang, ritmenya, nah itu psikisnya lagi, moodnya lagi, ya memang nggak stabil, mungkin lagi PMS gitu ya, bahasa anak gaul itu PMS ya, gitu kan? Nah itu di undang-undang sudah dilindungi itu, ya. Lalu selanjutnya ya, nggak perlu kita bahas undang-undang terlalu panjang, silakan dibaca aja lah, monggo. Lalu serikat pekerja di dalamnya membentuk badan musyawarah kolektif. Jadi di dalam sebuah, jadi gini, serikat pekerja itu sekarang menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya itu banyak strukturnya. Salah satu tugas mereka adalah membangun sebuah musyawarah, gitu ya, membuat sebuah musyawarah jika terjadi hal-hal dalam tanda kutip pekerjanya atau anggota dari serikat pekerja melanggar kode etik, melanggar melakukan kriminalitas, itu akan diselesaikan secara musyawarah kolektif. Ataupun ada ada perselisihan antara pekerja, antara anggota serikat pekerja dengan perusahaan, itu juga harus bisa diselesaikan di dalam sebuah serikat pekerja. Ya, dimusyawarahkan di sana. Lalu poin yang ketiga adalah serikat pekerja wajib memperjuangkan hak tenaga kerja secara kolektif, secara perserikatan. Kenapa demikian? Bu, kalau cuma satu, apakah nggak berhak? Ya, coba teman-teman bandingkan saja begini. Kalau karyawannya ada 1.000, terus ada satu karyawan, satu aja, yang minta naik gaji. Yang satu aja minta naik gaji. Kira-kira itu kolektif apa individual ya? Jadi bisa saja satu orang itu unsurnya adalah, oh saya butuh finansial besar, jadi nggak cukup kalau gaji sekian misalkan. Tapi yang lainnya loh, 99 yang lainnya itu tidak ada yang minta naik gaji. Kan nggak logis kalau serikat pekerja memperjuangkan itu. Ya, jadi harus unsurnya secara kolektif. Berdirinya serikat pekerja, teman-teman, awalnya tidak didukung oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena ya
mungkin menurut pemerintah dengan adanya serikat pekerja itu bisa menghambat birokrasi yang ada di pemerintahan, akan membuat pemerintah itu tersudut, akan membuat perusahaan itu tersudut yang akhirnya berdampak pada pemerintah. Kenapa? Kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sedikit demi sedikit berpindah dari Indonesia, maka yang rugi adalah pemerintah. Kenapa? Pajak dari perusahaan itu nggak banyak atau bisa jadi nggak keluar. Itu kan ya. Jadi mungkin awalnya tidak didukung karena takut ada yang demo, sering demo gitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, serikat pekerja ini di ACC disetujui untuk bisa didirikan. Kenapa demikian? Karena asumsinya adalah pemerintah itu wajib mengayomi masyarakat. Dan masyarakatnya di situ sebagai tenaga kerja. Lah, kalau ada diskriminasi dari perusahaan, kira-kira yang bisa melindungi, yang bisa yang bisa mengcover tenaga kerjanya selain pemerintah, siapa lagi, kan nggak ada. Jadi biar tidak ada diskriminasi, maka serikat pekerja itu didukung ya, diwujudkan untuk berdiri. Selanjutnya yang terakhir adalah penetapan undang-undang guna membatasi dan mengatur aktivitas tenaga kerja. Jadi penetapan undang-undang yang saya sampaikan tadi, undang-undang ketenagakerjaan, di dalamnya unsurnya adalah pengaturan tenaga kerja Indonesia. Oke, sebelum saya beralih, ada pertanyaan sampai di sini? Kesel ternyata ngoceh terus. Monggo. Adakah? Mohon izin ya, minum ya. Ada pertanyaan? Wah, kayak kok ngantuk kabeh. Bu, izin bertanya. Oke. Ya, silakan Mbak Wahyu. Ya Bu, mau izin bertanya, bagaimana jika seorang pekerja sudah dikontrak oleh perusahaan, tetapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan imbalan. Terus pekerja itu meminta resign dari perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut malah mengancam pekerja tersebut. Itu apa yang harus dilakukan pekerja gitu, Bu? Makasih. Saya jelaskan secara sekilas saja ya teman-teman ya, secara sekilas. Jadi ini edukasi buat kita semua saat kita masuk ke dunia kerja. Teman-teman kalau nanti di perusahaan atau dimanapun ada kontrak kerja, tolong dibaca dengan seksama. Dibaca dengan seksama. Di sana jika tidak ada butir kompensasi, silakan ditanyakan ya sebelum Anda tanda tangan kontrak. Silakan ditanyakan, saya tuh per bulan dapat berapa sih? Ya, itu silakan ditanyakan. Tapi kalau misalkan di sana di kontraknya tertera, ya sudah, silakan dikira-kira kompensasi itu cukup nggak dengan kebutuhan Anda, gitu ya. Dan biasanya di kontrak itu di sana ada job desk, tahu job desk? Job desk itu deskripsi pekerjaan, gitu ya. Deskripsi dari sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, dia harus ngapain aja tugasnya, itu biasanya tertera pada kontrak. Dan case-nya adalah jika karyawannya ingin resign dan perusahaan mengancam, bukan mengancam, Mbak, mungkin di kontraknya bunyinya adalah kontrak itu kan bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa setahunan gitu ya. Jika di kontrak itu bunyinya 3 bulan, terus sebelum 3 bulan Anda resign,
ya pastinya Anda akan ada punishment. Anda akan dapat sanksi di sana. Sanksinya apa? Ya, pasti akan tertera di kontrak gitu. Ya, entah Anda harus mengembalikan secara utuh gaji Anda di bulan-bulan yang lalu atau yang seperti apa gitu. Di sana pasti ada punishment-nya. Itu. Jadi kalau kita mau biasanya kalau orang mau kontrak, teken kontrak itu wis nggak pakai membacai, nggak pakai diteliti satu persatu, akhirnya wis pokoknya bahagia sudah diterima, terus teken kontrak, tanda tangan, selesai gitu. Padahal di dalam berkas kontrak itu banyak rincian yang harusnya kita baca. Ya. Jadi jangan tiba-tiba kita dapat kontrak asal teken, sudahlah saya percaya sama Anda, nggak mungkin Anda akan bohong ke saya. Biasanya banyak orang yang seperti itu kan. Jadi tapi ya kita harus waspada. Bisa jadi kontraknya disisipi pasal-pasal yang merugikan kita. Akhirnya kita terjebak di situ. Ya, ini edukasi aja buat semuanya. Sebenarnya ranah yang ditanyakan Mbak Wahyu ini nanti akan kita bahas di materi orientasi setelah seleksi. Kita kan bahas itu, tapi nggak masalah. Ini edukasi aja buat semuanya. Kalau kita mau teken kontrak kerja ya tolong dibaca. Kontrak apapun, teman-teman, kontrak apapun, termasuk di perbankan. Teman-teman biasanya kalau misalkan ATM-nya hilang atau apa gitu ya, ngisi form, banyak kan rinciannya. Biasanya teman-teman nggak baca itu. Kadang-kadang juga ada yang merugikan kita. Gitu. Mungkin itu Mbak Wahyu yang bisa saya sampaikan. Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi nggak salah kalau perusahaannya bukan mengancam ya, lebih memberitahukan ini loh kontraknya gitu. Kalau Anda kurang dari masanya, Anda ingin resign, Anda harus apa gitu. Itu ada, ini loh buktinya gitu. Lebih ke sana saya rasa. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, setengah jam Sementara lagi. belum ada. Ya, ada lagi? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke, belum ada. Lanjut ya. Setengah jam lagi aja selesai. Bismillah. Ya. Yang selanjutnya adalah masa. Ini nggak kelihatan karena ini ketutup ini. Masa manajemen ilmiah. Oke. Masa manajemen ilmiah di mana manajemen sebuah perusahaan itu sudah bukan tanpa dasar. Dasarnya sudah harus yang by data, by realita, gitu ya, by teori mungkin. Gitu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak ilmuwan yang menyoroti perkembangan industri, ya, dan yang selalu menggunakan manajemen dalam segala bidang. Misalkan dalam sebuah organisasi itu kita butuh bidang operasional sendiri, bidang keuangan sendiri, bidang pemasaran sendiri. Jadi lebih pada spesifikasi manajemen secara masing-masing gitu ya. Lalu yang selanjutnya saya punya apa lagi? Nah, studi ilmiah ini semakin hari semakin berkembang, semakin mengarah pada sebuah usaha untuk mempelajari bagaimana sih sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Ya. Jadi tidak hanya wis yang penting melaku gitu, tidak demikian, tapi bagaimana kita menyeting, menstrategi, mengatur sebuah organisasi itu secara ilmiah, makanya kalau kita di akademisi itu
di sana ada riset ya teman-teman, ada penelitian di mana saat kita melakukan sebuah penelitian pasti kita menghasilkan sebuah teori, sebuah realita yang mungkin tidak kita temui gitu ya, yang belum pernah kita temui saat penelitian. Oh, ternyata ada loh hasil sebuah penelitian yang memudahkan organisasi ini untuk jalan lebih cepat gitu ya, atau bisa diajak berlari. Lalu yang kedua, pekerja ya, pekerja yang di mana pekerja itu sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, bahkan terkadang kita terbawa perasaan gitu ya. Kadang ada ya yang kebawa-bawa baper gitu ya, bahasa kalian tuh ya, di dalam sebuah perusahaan. Maka kalau mereka sudah berkontribusi seperti itu, tolonglah berikan insentif yang seimbang dengan apa yang sudah mereka berikan ya. Jangan terus mereka disuruh kerja rodi, tapi insentifnya cili gitu ya. Jangan makan hak orang lain gitu ya. Lalu kalau di dalam sebuah perusahaan gitu ya, pasti di sana ada unsur teknis dan juga sosial. Di mana kalau kita bicara teknis berarti mekanisme, berarti sistem gitu ya. Bahkan kalau kita bicara ada teknologi di sana. Tapi kalau kita bicara sosial, maka kita bicara teamwork. Kita bicara komunikasi, itu ada sosialnya. Jika kita bisa menggabungkan antara teknik dan teknisnya dengan sosialnya secara seimbang, maka bisa dipastikan produktivitas kerja kita akan bagus. Produktivitas kerja kita akan maksimal. Ya, dan jika produktivitas kita bisa maksimal, itu secara psikis kita, secara pemikiran kita, kita akan tenang. Kalau kita tenang, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan antara satu karyawan dengan karyawan lain dengan baik, dan kita akan mudah yang namanya melakukan kerjasama tim atau teamwork. Ya, ini adalah hasil beberapa studi yang memang sudah dilakukan oleh para akademisi. Ya, dan ini sudah mulai ada gitu ya. Sekarang itu masanya ada ini, masa manajemen ilmiah. Jadi manajemennya tidak asal muncul, tetapi memang by riset, by penelitian, by realita yang ada di lapangan. Ya. Teman-teman. Nah, ini banyak yang ngecat saya, teman-teman. Jadi gini, ini nggak enaknya pakai Zoom. Ini nggak enaknya pakai Zoom. Saat kita pakai Zoom, kita terlempar untuk masuk kembali, saya harus ngadmit. Sedangkan saya tidak tahu mana yang memang terlambat, real terlambat, dan mana yang terlempar karena sinyal. Tapi kalau di Google Meet, kita pakai Google Meet, itu secara otomatis akan masuk dengan sendirinya. Gitu. Jadi saya rasa daripada besok kita terlempar-lempar tapi nggak bisa masuk lagi, next kita pakai Google Meet aja ya teman-teman ya. Kasihan ini teman-temannya. Oke, lanjut. Kalau tadi bahasanya manajemennya berdasarkan sebuah keilmuan gitu ya. Sekarang sudah masuk ranah psikologi industrinya. Lebih pada personalitas dari seorang karyawan, seorang tenaga kerja.
Ya, di mana psikologi industri itu berusaha untuk mempelajari tenaga kerja dari sudut psikologinya. Kalau kita bicara psikologi, maka di sana ada ranah positif dan ranah negatif. Tapi yang kita bahas kali ini hanyalah ranah yang positif. Yaitu yang pertama adalah industri perusahaan memulai yang namanya kegiatan analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan itu tugasnya seperti apa, Bu? Jadi sebuah bagian, sebuah divisi harus dianalisa apakah human-nya, orangnya, ya, yang bekerja, ya, yang bekerja itu sudah sesuaikah dengan job desk-nya, sudah sesuaikah dengan dengan bagiannya selama ini, ya, sesuai nggak dengan kompetensinya. Kalau tidak sesuai ya silakan di rolling, ya silakan dirotasi, karena di dalam ilmu MSDM, di ilmu HRD itu menurut saya ada 4 C, teman-teman. 4 C. Ada rotasi, ada mutasi, ada promosi, ada demosi. Ya. Yang pertama ada mutasi, ada rotasi, ada promosi, dan ada demosi. Apa itu? Ya. Kalau kita bicara mutasi, berarti kita pindahkan orang tersebut dari satu bagian, dari satu perusahaan ke cabang, ke perusahaan cabang atau ke anak perusahaan. Kita mutasikan, kita pindahkan, ya. Kalau rotasi, kita rotasikan di dalam perusahaan itu, ya. Kalau dia jatahnya staf atau bagiannya staf, ya kita rotasi ke bagian yang lain, tapi yang strukturnya tetap staf. Itu rotasi. Ya, mutasi itu bisa dimaknai tidak di luar PT, tidak di luar perusahaan juga bisa. Jadi di luar divisi. Jadi misalkan dari keuangan pindah ke pemasaran, ke bagian pemasaran, atau bagian pemasaran pindah ke divisi operasional, itu namanya mutasi, teman-teman. Nah, kalau promosi apa? Promosi itu naik jenjang. Awalnya dari staff jadi supervisor, itu naik alih jenjang. Naik ya, bukan alih jenjang, naik jenjangnya. Kalau demosi apa? Kalau demosi itu turun, ya, dari supervisor ke staff. Atau dari staff kemana, Bu? Staff ke buruh. Ya, itu bisa. Bisa. Kalau kita melakukan kesalahan yang fatal, itu bisa kita di demosi. Ya. Nah, kalau kita sudah menganalisa pekerjaan itu dengan baik, kalau tidak ada masalah, maka dia boleh stay di sana. Tapi kalau ada masalah, ada kejenuhan, ada ketidaksesuaian kompetensi, seringnya lembur berarti tidak sesuai dengan kapasitasnya dia, ya monggo silakan. Boleh kita rotasi, boleh kita mutasikan, boleh kita demosi, gitu ya. Ada ritmenya di sana. Dan jika kita menganalisa apa sih fungsi dari sebuah analisis pekerjaan, ya, atau job analysis, fungsinya adalah kita bisa dapat SDM yang berkualitas, SDM yang memang benar-benar mumpuni, benar-benar oke, gitu ya. Kalau kita punya SDM yang berkualitas, maka pekerjaan kita yang ada di perusahaan akan berjalan secara efektif dan efisien. Pasti itu. Tidak ada orang yang berkualitas terus kerjaannya dadine terabaikan, itu tidak ada. Pasti akan terselesaikan dengan optimal, gitu ya. Diawali dan dikembangkan dengan metode tes. Jadi psikologi biasa teman-teman kalau mau seleksi, ya di sana kan ada tes psikotes. Nah ini jadi fungsinya psikotes adalah untuk menghasilkan SDM yang benar-benar potensial bagi perusahaan kita. Jadi lebih pendekatannya secara psikis, ya secara psikolognya. Masa yang kedua adalah komisi layanan sosial, di mana komisi pelayanan sosial adalah sebuah masa munculnya layanan-layanan sosial yang hampir sama fungsinya dengan serikat pekerja. Ya,
di mana di sana ada perlindungan dari Komisi Pelayanan Sosial, salah satunya adalah kebijakan seleksi yang biasanya kita campur adukkan, kita satukan dengan yang namanya politik. Sering ya teman-teman mendengar, nek gaon kalau tidak ada orang dalam, maka kita nggak bisa kerja di situ. Sering nggak dengar kata-kata seperti itu? Ya. Oh, Mas Soleh nggak mungkin bisa kerja di Petro kalau Anda nggak punya orang di dalam Petro yang narik Anda. Itu namanya politik. Apakah politik tidak boleh? Boleh, teman-teman. Boleh. Kalau memang politiknya sehat dan yang diseleksi, yang ditarik adalah benar-benar orang yang potensial, yang sesuai dengan job vacancy-nya itu. Ya, sesuai dengan kekosongan pekerjaan itu. Kalau nggak sesuai, misalkan lo Mas Soleh iki wong gak iso tandang gawe kok kerja ning gini. Nah, itu terus dipaksakan untuk masuk, itu namanya politik yang tidak sehat. Bapaknya Mas Soleh, oh bapaknya Mas Soleh itu lo udah bayar orang Petro sekian puluh juta. Itu politik secara finansial atau bisa dibilang money politik. Boleh nggak seperti itu? Jangan, ya. Kalau politiknya sehat silahkan. Ya, kalau politiknya kotor jangan. Nah, ini biasanya kebijakannya kalau kita menemui politik yang kotor atau biasanya money politik, boleh kita laporkan pada pihak yang berwajib, gitu ya. Komisi Pelayanan Sosial juga memegang mandat guna menyelesaikan masalah. Jadi mereka bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah antara karyawan dengan perusahaan, gitu ya. Pemberlakuan sistem penilaian atas jasa prestasi baik untuk insentif dan juga pengembangan karir. Jadi pemberlakuan penilaian atas kerja mereka itu jangan hanya berdasarkan finansial. Wes kok nek kerjamu apik tak kei duit, tidak begitu. Ya, reward penghargaan tidak harus secara finansial. Boleh secara non finansial. Seperti apa? Mungkin sebuah piagam, sebuah penghargaan disampaikan di depan forum, depan orang banyak. Wah, itu namanya prestisnya tinggi sekali itu gitu. Oh, si A ini loh nggak pernah bolos, nggak pernah telat selama 5 tahun terakhir misalkan. Itu prestis itu. Oh, bangga. Ya, kebanggaan tersendiri. Dan penyelesaian masalah yang biasanya dibantu oleh Komisi Layanan Sosial dengan 2 cara, teman-teman. Bipartit dan tripartit. Apa itu bipartit dan tripartit? Bipartit adalah penyelesaian masalah dengan 2 pihak. Bisa diselesaikan dengan 2 pihak. Antara pekerja, ya, tenaga kerja dengan perusahaan, atau tenaga kerja dengan pemerintah. Ya, atau ke perusahaan dengan pemerintah, itu juga bisa. Jadi intinya adalah B itu 2. Ya, ada 2 unsur di sana yang menyelesaikan masalah. Lalu kalau tri berarti tiga-tiganya jadi satu gitu ya. Jadi karyawannya, ya, tenaga kerja, perusahaan, pemerintah ini akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau duduk bersama. Ya, jadi permasalahan yang terjadi di sekitar tenaga kerja bisa diselesaikan dengan 2 cara ini, bipartit dan tripartit. Kalau masalahnya besar. Ya, kalau masalahnya besar tuh pasti pakai tripartit, teman-teman. Manajemen personalia dengan pendekatan pribadi, apa itu gitu ya? Di mana perusahaan sudah mulai punya HRD, sudah mulai punya personalia, ben opo orek gitu ya. Biar pendekatannya itu lebih intens. Oh, kalau HRD itu lebih fokus. Oh, si A namanya ini, rumahnya di sini, sudah beristri, sudah bersuami, anaknya ada sekian. Nah, itu pendekatan pribadi. Ya, personil lah, secara personil.
Jadi saat dia terlambat, kita tanya, kenapa Anda terlambat? Oh, saya habis ngantar anak sekolah misalkan. Loh ya logis, orang dia punya anak gitu kan. Kenapa? Kita sudah punya pendekatan secara personil. Tapi kalau misalkan kita tidak punya pendekatan secara personil atau pendekatan secara pribadi, maka saat dia bicara, oh saya habis nganterin anak, nah nek dia nggak punya anak, terus anaknya siapa sing diterno? Ya, anaknya siapa yang diantar? Anaknya tetangga, gitu kan? Nah, itu kan akhirnya membuat kita, mohon maaf, tanda kutip ya, negatif thinking kita akan muncul di sana, gitu ya. Lalu yang kedua adalah harus memperkerjakan bagian personalia sesuai dengan bidangnya. Dalam arti bagian personalia itu tidak harus dari manajemen SDM, teman-teman. Ya, yang dari perusahaan tuh. Biasanya ada bagian hukum, dari lulusan hukum juga bisa. Lalu lulusan administrasi itu juga bisa. Karena apa? Di HRD itu biasanya banyak administrasi yang harus diselesaikan. Tapi ini bedanya, mereka tidak bisa menghitung upah, mereka tidak bisa melaksanakan sebuah pelatihan atau perlunya pelatihan itu seperti apa, ya, dan mereka tidak bisa memberikan kesejahteraan. Mungkin kalau hukum itu kan lebih pada legalitas untuk melindungi tenaga kerjanya dari unsur-unsur yang legal. Jadi kontrak harus legal, pengunduran diri legal, apapun harus legal. Itu kalau di dalamnya ada orang hukum. Tapi apakah orang hukum bisa menghitungkan upah? Orang hukum apakah bisa menghitung seberapa besar kesejahteraan yang dibutuhkan? Tidak, teman-teman. Administrasi apakah bisa melakukan poin-poin ini? Saya rasa tidak, ya. Yang punya keilmuan hanyalah orang manajemen, khususnya adalah manajemen sumber daya manusia yang punya keilmuan ini. Oke ya. Jadi ini mulai sudah mempekerjakan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Tidak lagi wes yang penting cara kerjane isok gitu ya. Dia bisa kerja ya sudah. Tidak demikian. Sekarang lebih pada melihat kompetensinya. Ya. Yang selanjutnya adalah gerakan pembinaan hubungan manusiawi. Kenapa perlu hubungan yang manusiawi? Perlu, teman-teman ya. Ojo, kenapa kalau kita diperlakukan secara manusiawi maka kita akan nyaman, gitu. Kita akan nyaman. Wow, banyak sekali. Boleh dibaca dulu teman-teman ya. Boleh dibaca dulu, silakan dibaca ini. Saya sambil minum. Kalau ada pertanyaan, monggo. Adakah pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Silakan, Mbak. Tadi kan ada tahap-tahap evolusi kan. Apakah setiap perusahaan itu pasti evolusinya sama kayak gitu? Tidak, bukan. Evolusi ini bukan evolusi perusahaan, Mbak. Tapi gitu. evolusi MSDM yang terjadi di Indonesia. Gitu. Jadi masa dari SDM itu ya kayak kerja rodi ya, kayak kerja rodi. Ingat nggak kerja rodi itu kerja zaman Jepang itu loh. Ya, disuruh dicambui, harus kerja, harus menghasilkan, harus bisa mecahkan batu, bisa gali sekian. Ya, dari masa itu gitu ya sampai ke masa yang sekarang. Yang orang sudah mulai sudah mulai peka
peka dengan lingkungan, peka dengan rasa kemanusiaannya. Itu perlu. Seseorang itu kalau pendekatannya secara individual, secara heart to heart gitu ya, hati ke hati, itu kerjanya kan enak, kerjanya kan nyaman. Daripada yang ya wis sing penting kon kudu kerja, kon tak bayar gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Begitu ya Mbak Mulia Sari? Ya. Monggo silakan, ada pertanyaan lagi yang lain? Mohon maaf Bu, mau bertanya saya. Ya Mas Soleh, silakan. Ya Bu, tadi sudah disebutkan tentang langkah-langkah evolusi yang ada di Indonesia. Saya mau bertanya gini, ketika setiap langkah pastikan manusia dituntut atau dipaksa untuk selalu meningkatkan SDM ya Bu. Yang saya tanyakan itu ketika perusahaan berada di SDM yang kurang mumpuni atau kurang sesuai kualitas perusahaan, dan itu apakah dalam perusahaan tersebut sikap sosial terhadap lingkungannya yang kurang mendukung tentang perusahaannya itu bagaimana? Ya, itu case ya, itu kasus yang jadi gini Mas, saya cerita ya, saya menceritakan sedikit saja. Kalau di dalam perusahaan itu kalau mau ngambil tenaga kerja, rekrut tenaga kerja kan pasti ada seleksi tuh ya. Untuk melihat apa? Untuk Ya, melihat kompetensinya, kapasitasnya sampai di mana sih orang ini, mampu nggak dengan bagian yang nantinya akan dia tempati gitu kan. Jangan sampai kita meletakkan seseorang yang salah pada posisi yang salah gitu ya. Jadi harapan kita kan the right man on the right place gitu ya. Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Harapan kita kan demikian. Tapi ya, terkadang saat kita menyeleksi, berusaha untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, itu terkadang juga akan bisa berubah dengan adanya lingkungan. Dengan adanya lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. Misalkan ternyata di dalam lingkungan itu dia kerja di bagian pemasaran, misalkan dia bagian staf pemasaran. Ternyata supervisor pemasaran, teman-teman staf pemasarannya bukan tipikal orang yang bisa berbaur dengan cepat atau beradaptasi dengan cepat. Jadi ada jarak gitu ya. Oh, saya tuh senior gitu ya. Anda harus menghormati saya. Tidak demikian. Oh, saya staf senior. Kudu hormat. Kongon tuku sego ya, kudu budal tuku sego. Tidak begitu. Itu yang lingkungan yang salah gitu ya. Lingkungan yang salah. Jadi terkadang kita berusaha menyeleksi dengan baik, tapi lingkungan yang akhirnya membentuk mereka untuk tidak bisa menerima orang baru misalkan. Itu juga akhirnya dampaknya besar ke kita. Gitu Mas Soleh. iya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oh ya, tambahan sedikit. Jadi kalau misalkan ternyata lambat laun nih, biasanya yang terjadi ya, orang yang usianya semakin tua, dia untuk belajar sistem, belajar teknologi itu kan kadang-kadang yo angel. Susahnya apa? Misal nih, zaman dulu ngurusi keuangan ya, pakai buku besar tahu ya, buku akuntansi itu loh. Buku besar itu. Terus dengan berkembangnya waktu, perusahaan atau bagian yang ada di pemerintahan sana sudah menggunakan teknologi berupa PC, komputer. Ya kan? Sedangkan orang yang tua-tua itu tadi, ya, yang sepuh-sepuh tadi, itu udah malas untuk belajar sistem. Aduh, tulisannya kecil-kecil, saya harus belajar, ngeklik sana, ngeklik sini. Terkadang itu juga menghambat ya. Itu kadang-kadang juga menghambat. Kalau memang orangnya sudah tidak bisa lagi untuk kita ajari hal-hal yang baru, ya saran saya gitu ya, saran saya atau saran perusahaan, biasanya yang terjadi adalah
mereka diminta untuk pensiun dini. Mereka diminta untuk pensiun dini. Silakan ajukan pensiun dini aja kalau Anda tidak mau belajar sistem yang baru. Bagi orang yang berat, ya berat untuk belajarnya, mereka akan resign. Mereka akan mengajukan pensiun dini, gitu. Itu tambahan aja Mas Soleh. Jadi case-nya kalau orangnya udah tua. Ada lagi Iya, Bu. pertanyaan? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya Mas, silakan. Oh ya, pada slide ini kan tertera tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada produktivitas kan Bu. Sedangkan faktor-faktor itu kan pasti ada dalam diri sendiri dan dari faktor dalam diri dan faktor luar atau lingkungan sekitar. Itu kalau misal seperti ada pada dalam diri sendiri itu misal ada masalah keluarga atau dan lain-lain. Kalau pada faktor eksternal atau lingkungan sekitar itu misal hubungan dengan teman atau kesenjangan pangkat dalam bekerja, itu misal kita sebagai HRD itu bagaimana cara kita agar tetap membuat para tenaga kerja tersebut itu tetap bekerja atau berproduksi secara efektif dan efisien, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Pendekatan personalitas. Pendekatan individu. Jadi di dalam perusahaan itu boleh kita punya yang namanya lembaga konseling. Fungsinya lembaga konseling kalau di teman-teman dulu waktu SMA kan ada BK ya. Ya, ada bimbingan konseling. Lah, kalau di perusahaan ada lembaga konseling. Apa ini tugasnya? Mereka adalah tugasnya melakukan pendekatan, melakukan review ya secara individu orang-orang tersebut, kenapa misal nih produktivitasnya turun atau kinerjanya turun gitu ya. Ini 3 bulan terakhir dinilai kok kinerjanya semakin lama semakin nurun. Kenapa? Oh, semakin lama kok semakin sering telat, gitu ya. Ada apa? Ya itu biasanya akan dipanggil oleh HRD, diberikan kepada lembaga konseling untuk bisa melakukan pendekatan secara personal. Dia akan diwawancarai, dia akan ditanya, apa sih yang membuat Anda seperti ini gitu ya. Oh iya, mohon maaf, saya belum menginfokan. Kalau dulu ada yang nganter anak sekolah, istri saya, sekarang istri saya tidak ada, istilahnya sudah dipanggil duluan gitu ya. Jadi saya harus bisa nganter anak sekolah dulu, baru berangkat kerja. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu adanya pendekatan gitu ya, adanya pendekatan, dan di sana harus ada muncul yang namanya toleransi gitu ya. Ya. Jadi pendekatan itu akhirnya di lembaga konseling akan menyampaikan kalau case-nya seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin akan memberikan saran ya, monggo Pak bisa bangunnya lebih pagi, anak-anaknya dipersiapkan lebih pagi, biar Bapak tidak terlambat. Jadi pendekatan secara personal itu akan membuat si karyawan itu tergugah. Gitu. Oh, saya itu ternyata diperhatikan loh sama perusahaan gitu ya. Saya dikasih input ya, dikasih motivasi, dikasih semangat, dikasih mungkin toleransi gitu ya. Itu yang butuh yang namanya lembaga konseling untuk untuk memecahkan masalah-masalah yang menghambat produktivitas tenaga kerja. Tuh. Ada nggak bagiannya? Kalau perusahaan besar ada teman-teman. Ada bagian riset and development itu boleh. Kalau perusahaannya besar. Tapi nek perusahaannya kecil, yo ownernya sendiri ya yang menelaah nih si karyawan kok telat terus, kerjanya kok malas-malasan apa gitu ya. Dia dipanggil ditanya. Nah, dengan ada yang ditanya itu akhirnya si karyawan kan merasa, oh saya diperhatikan ternyata. Saya nggak sendiri, saya dibantu dan lain sebagainya. Itu pasti akan membangun sebuah sinergitas antara karyawan dengan pihak perusahaan. Gitu Mas Rijali. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini sudah terbaca ya, slide ini ya.
Tidak perlu saya menjelaskan ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Ya, studi perilaku secara ilmiah ini hampir sama dengan manajemen ilmiah tadi teman-teman, tapi ini lebih umum atau lebih luas ya. Yang dimana di dalam sebuah organisasi itu terdiri dari masyarakat yang kulturnya, yang budayanya unik-unik gitu ya. Ono sing isok dijak kerja tim, ada yang nggak bisa, wes kerjanya individu. Ada orang tuh yang apa ya, daripada saya menunggu lama teman saya untuk bergerak, wes gak babi bu, gak langsung saya kerjakan aja semua selama saya mampu. Ada nggak yang begitu? Ada, ya. Dan di dalam organisasi pasti akan kita menemukan beberapa budaya dari orang-orang itu yang mungkin menurut kita unik. Terkadang kultur itu juga dipengaruhi oleh jabatan loh teman-teman ya. Perilakunya ya. Kenapa? Ini yang mungkin sekilas tadi saya celutukkan. Saya senior gitu ya. Saya senior, hargai saya. Gitu kan? Saya itu jabatannya lebih tinggi. Ya. Saya jabatannya lebih tinggi. Tolong hargai saya, hormati saya, gitu kan? Semakin terkadang semakin tinggi seseorang, jabatan seseorang, maka bisa jadi sikap respeknya itu minta yang lebih tinggi, ya. Tetapi kita harus ingat teman-teman, ini yang saya harus tanamkan ke Anda. Jabatan itu bukan hal yang mutlak, ya, bukan hal yang paten ada di dalam diri Anda. Tetapi jadi orang yang bisa bermanfaat, yang bisa merangkul sesama, merangkul juniornya, itu akan lebih terhormat. Ya. Jadi ini yang mungkin sering terjadi di sekitar kita saat jabatan kita tinggi, kita lupa bahwasanya kita dulu dari bawah. Ya, tidak menghormati yang bawah, gitu ya. Teknologi berbeda-beda dan juga berkembang pastinya, ya tidak ada teknologi yang sama, pasti ada perbedaan. Jika teknologi berbeda, maka keunikan dari sebuah kultur juga akan berkembang, ya, mengakibatkan banyak variasi pekerja dan tanggung jawab yang bekerja. Kalau variasinya bekerja, maka berbeda juga stimulus, respon dari stimulusnya. Jadi kayak gini teman-teman. Dulu zaman ibu-ibu kita ya, zaman ibu-ibu kita itu tidak ada gadget ya teman-teman, nggak ada HP ya, adanya surat, adanya pos, telegram ya. Jadi fokusnya itu lebih terfokus pada hal-hal yang ada di depan mereka. Tapi kalau sekarang tidak, karena ada gadget, fokusnya itu udah kemana-mana. Oh iya, tadi saya lupa belum posting di Instagram. Oh iya, saya lupa belum balas pacar saya di WA, nanti marah-marah. Oh iya, saya lupa belum mengupdate sistem ini ABCD. Akhirnya membuat apa? Membuat kultur kita, budaya kita akhirnya berbeda. Gitu kan? Oh, nggak perlu silaturahmi, bertemu secara tatap muka. Sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, sudah ada video call, pakai itu aja, nggak perlu ketemu langsung. Ya toh? Coba kalau dulu kita mau Lebaran aja harus bersalam-salaman, harus ke kota 1, kota 2. Sekarang nggak begitu, teman-teman. Video call ae. Sepurane yo sing akeh yo, mari wis, biar. Ya, itu ya yang membuat akhirnya karakter seseorang terbentuk karena berkembangnya sebuah teknologi. Itu juga bisa. Ya. Studi perilaku yang ilmiah ini bermaksud untuk mengetahui cara merespon suatu stimulus yang berlangsung dalam bentuk perilaku dan cara kerja sebagai individu yang mempengaruhi dan dipengaruhi, gitu ya. Yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Karena manusia mudah untuk terpengaruh ya.
Karena kita punya otak, punya perasaan yang biasa kita gunakan untuk bisa terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Oke, ini insya Allah ini yang terakhir ya, pentahapan implementasi MSDM. Jadi di mana perusahaan yang di dalamnya ada pekerja dan pekerja itu adalah rakyat ya, yang di mana pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya. Jadi dilindungi dengan adanya undang-undang yang saya ceritakan tadi ya. Wanita yang bekerja di shift malam harus diberikan layanan, harus dijamin keamanannya dari dia berangkat sampai dia pulang. Makanya biasanya nggak asing bagi kita ada beberapa perusahaan yang punya base karyawan yang bermondar-mandirnya malam dan juga pagi hari, pagi buta. Jadi jam 6, setengah 6 itu sudah berkeliaran di sekitar kita. Yaitu adalah salah satu bentuk jaminan keamanan bagi karyawan-karyawan perempuan, gitu ya. Ada 4 fase tahapan di dalam MSDM. Yang pertama adalah tahap pengarsipan dan pemeliharaan berkas. Ini nanti kita bahas di minggu depan di eksistensi. Ini ada tugas dan tanggung jawab MSDM, kita bahas ini juga. Lalu yang kedua ada tahap peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi warga selaku tenaga kerja. Jadi diatur semuanya ya. Jadi usia sekian nggak boleh bekerja tanpa izin orang tua. Misal 17 ke bawah yang memaksakan diri untuk jadi buruh itu harus ada izin dari orang tua, gitu ya. Lalu tanggung jawab organisasi untuk bisa menghasilkan atau memiliki SDM yang kompetitif, yang bertanggung jawab untuk bisa mempertahankan perusahaan dalam kancah global. Ya, kalau kita punya SDM yang bisa kita ajak perang, kita ajak berlomba-lomba gitu ya untuk bisa masuk ke ranah global, itu akan mudah kita untuk bisa berkembang perusahaan kita. Tahap strategi kemitraan lah, kerjasama perusahaan kecil dan besar. Jadi kerjasama itu tidak harus dengan perusahaan yang besar-besar, teman-teman. Perusahaan kecil boleh kita gandeng. Misal untuk menjadi pemasok, yaitu dari perusahaan kecil-kecil kan akhirnya mendapatkan biaya yang lebih minim gitu ya. Ini nanti bisa dibaca. Insya Allah nanti PPT-nya akan saya taruh di Spada, biar bisa di-download teman-teman, biar bisa dibaca gitu ya, yang sifatnya banyak uraian seperti ini nanti bisa dibaca. Oke, cukup sampai di sini, sekian ya. Adakah pertanyaan? Mau bertanya, Bu. Oke, monggo. Untuk materinya bisa dikirim, Bu. Ya, materinya nanti saya taruh di Spada, Mas Lukman. Barusan kan saya sampaikan tuh. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Iya, tapi aku yang bilang nggak gimana ya, Bu? Ya. Di samping lemarinya Adek. Gantung. Ini kan? Ya. Mau kemana? Malam-malam pakai topi. Nih. Oke. Bentar ya, saya absen. Maaf Bu, untuk absensi di Spada berarti besok atau malam ini Bu? Saya masih buka sih. Oh iya. Sabar ya. Oke. Tentuin. Karena saya menggunakan absensinya by system ya teman-teman. Jadi harap untuk bisa dimaklumi. C pagi ya hari ini. Kelas E, Bu. Kelas Ya, E pagi, Bu. J, sabar J. Kelas C pagi dulu karena posisinya ada di atas ya. Oke, itu kedua.
Endang Dwi Lestari. Hadir, Bu. Absensi teman-teman. Exchange. Rizalda. Hadir, Bu. Tiara Ayu. Tiara Ayu ada? Ada. Ada? Ada, Bu. Zaki Firdaus. Hadir, Bu. Hadir. Ikotul Lailiyah. Hadir, Bu. Rahmawati Ningsih. Hadir, Bu. Muhammad Zanwar Anam. Hadir, Bu. Iza Hayu. Hadir, Bu. Helmi Zakaria. Hadir, Bu. Sherin Novia. Hadir, Bu. Sherin Hadir, ada? Ada. Taufikur Rahman. Pakai namanya ya Mas ya. Pakai namanya. Iya, nggak usah pakai embel-embel begitu depannya. Yang nampil tuh awalnya aja. Salsabila Cahya. Indri Vergi. Hadir, Bu. Sofiatus Salsabila. Hadir, Bu. Patur Dwi Anggoro. Hadir, Bu. Hadir. Krisna Primastya. Ada, Bu. Soleh Wibowo. Ada ya. Hadir, Sabita Bu. Sufi Marsha. Hadir, Bu. Doni Ramadana. Hadir, Bu. Muhammad Andrea Nurdiansyah. Hadir, Bu. Siti Erliana Putri. Hadir, Bu. Alvin Aditya. Hadir, Bu. Lukman Hakim. Hadir, Bu. Bella Mia. Hadir, Bu. Daniel Pranata. Hadir, Bu. Nur Lailia. Hadir, Bu. Alinda Pratama. Hadir, Bu. Angelia Dwi. Hadir, Bu. Ahmad Muharram. Hadir, Bu. Nelly Saidah. Hadir, Bu. Nur Risma Oktavia. Mohon maaf, Bu. Tadi Risma sudah join terus keluar. Ah, Tapi itu yang sudah saya WA tidak bisa sampean. dengar. WA saya. Iya, Bu. Begini ya teman-teman ya. Kalau perkuliahan kita pakai Zoom itu sebenarnya gini. Zoom itu semakin besar kapasitas kuota internet yang harus dipakai gitu kan. Dan ya begini ya, saya nggak suka kalau kepental karena sinyal dia nggak bisa balik sendiri dan endingnya banyak yang WA saya gitu kan. Raihan Shihabullah. Muhammad Nadir. Ya. Putu. Putu Hadir, Nanda. Bu. Oke, hadir semua. Saya beralih ke kelas. Jangan leave dulu ya teman-teman ya. Saya belum closing.
Mas'ud Hudori. Mas'ud. Mas'ud Hudori nggak ada? Teguh Afrianto. Oh ya Allah, ini teman-teman yang oke. Mas Udhudori itu yang ikut pertukaran ya? Teguh Afrianto juga. Dio Alif Utama. Hadir, Bu. Faris Firmansyah. Hadir, Bu. Hidayatul Diana Prameswari. Iya, hadir, Bu. Irfan Basori. Hadir, Bu. Fitria Wulandari. Hadir, Bu. Hilda, ayo dek sana ya. Hadir, Bu. Hilda. Hadir. Oh, bukan Hilda. Oke. Bukan Hilda yang pertukaran ya ini. Afikur Rohmah Awalia. Ada. Wahyu Tahara tadi ada. Anis Zulia Sasmita. Hadir, Bu. Novalia Hikmah. Hadir, Bu. Dian Ayu Lestari. Hadir, Bu. Safrina Dwi. Hadir, Bu. Heni Kurniawati. Hadir, Bu. Bagus Prasetyo. Hadir, Bu. Cia Najiba ada di pertukaran. Aisy Farahilah. Aisy? Nggak ada? Kezia Audi. Hadir, Bu. Nur Lailatul Rizkiyah. Hadir, Bu. Septi Teguh Satria ikut pertukaran. Raffi Eksa Fahrudi. Raffi? Perjalanan pulang, Bu Raffi. Perjalanan pulang kemana, Mas? Tadi nggak ada ya? Ke rumahnya, Bu. Iya. Ada nggak tadi? Tadi ikut, Bu, terus join lagi nggak bisa. Perjalanan dari mana? Gresik Kota ke Benjeng, Bu. Gresik Kota ke Benjeng. Tapi tadi nggak ada yang tahu nggak? Raffi ini tadi ada sampai akhir ini, sampai akhir materi saya, ataukah hanya sesaat? Nggak ada? Nggak ada ya. Zevan nggak ada, Arfaul nggak ada, Anissa Nur Safitri. Anissa. Bu, Anissa tadi udah join, tapi tiba-tiba keluar sendiri. Oke, Jafar. Hadir, Bu. Devi, Eli Novia. Hadir, Bu. Alfredo Dava. Hadir, Bu. Syahrul Febrian Rizky. Hadir, Bu. Oke. Saya beralih ke teman-teman pertukaran. Erna Nilawati ada? Hadir, Bu. Anissa Nur Saidah. Hadir, Bu. Anissa ada, Melanda Ayu Safitri ada? Hadir, Bu. Ardelia Dinda Ivana. Hadir, Bu. Rifa Mayangsari ada? Hadir, Bu. Aurelia Rida Effendi. Hadir, Bu. Ya. Nadia Niken. Hadir, Bu. Novi Yulianti.
Hadir, Bu. Mulyasari ada, Puput Rukmana. Bu, tadi sudah join tapi keluar. Ya, kepental ya sinyalnya. Famila Zida. Hadir, Bu. Tessa Nokia. Tessa tadi sinyalnya hilang, Bu, yang udah Ya. WA itu. Tessa naik turun, hilang masuk. Kori Iya, Bu. Gatul Nadiroh. Hadir, Bu. Rijali Sulaiman. Ada Hadir, ya Bu. tadi. Nasyan Arif. Hadir, Bu. Roshidah Izati. Hadir, Bu. Patricia Ervelin Lulu. Patricia tidak ada. Laode Hamlik Daratu. Tidak ada juga. Mas Ketua kelas E masih join? Bu, mohon maaf tadi IC katanya join, terus sinyalnya hilang Bu, jadi nggak bisa itu lagi. Siapa? IC Farahila. Cek. Ada buktinya kalau tadi join? Bentar ya Bu, saya tanyakan tadi katanya anaknya join soalnya. Ini tadi yang WA hanya Puput, Anissa Nur Safitri, terus Risma Okta, terus ini tadi si Tessa Nokia yang keluar masuk tadi. Mas Ketua kelas pagi, apakah teman-teman yang dari Permata sudah masuk di dalam grup kelas? Ketua kelas E? Iya, Bu. Tadi lupa nggak tak share di grup yang satunya. Tak share di grup kelas yang ada Magelang doang, Bu. Ya, kalau bisa semuanya jadikan satu aja, Mas, biar enak. Kasihan teman-teman itu, akhirnya nggak tahu, nggak dapat info ya. Iya, maaf, Bu. Ya, besok tolong jadikan satu aja, nggih. Iya, Bu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk malam ini. Ya, malam Senin yang sangat bermanfaat, tapi besok akhirnya perkuliahan kita sudah tidak ada, jadi yang kuliah pagi bisa bangkong ya, tahu bangkong. Biasanya anak milenial tangine jam 09.00, jam 8. Oke, teman-teman, semoga ini hanya tidak terjadi setiap saat ya. Semoga bisa kita lakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal, dan minggu depan, Senin depan, maka sudah kelompok 1 ya yang presentasi, sudah kelompok eksistensi, dan saya minta seluruh makalah sudah selesai dan sudah dikirimkan ke email saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya akhiri. Ya, kita ketemu minggu depan dengan presentasi tim pertama dari eksistensi MSDM. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.